Administrasi pembangunan adalah proses manajerial yang bertujuan mencapai perubahan sosial ekonomi yang positif. Ini berorientasi pada hasil yang nyata dan efisiensi pelayanan publik yang optimal. Ambomos kombinasi yang harmonis antara ilmu administrasi modern dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Selamat datang di pembelajaran administrasi pembangunan. Mari kita jelajahi bagaimana pemerintahan dan masyarakat bekerja bersama untuk membangun masa depan. Administrasi pembangunan, pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan administrasi pembangunan meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas lembaga pemerintah, dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat. Karakteristik utama administrasi pembangunan adalah inovatif dan adaptif terhadap perubahan, menekankan partisipasi dan akuntabilitas, serta mengutamakan efektivitas pelayanan publik. Administrasi pembangunan adalah cabang terapan dari administrasi publik yang fokus pada transformasi sosial dan ekonomi, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Peran pemerintah dalam pembangunan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali yang berkelanjutan. Kami setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Tapi tahukah kamu arti sebenarnya dari keputusan? Kata keputusan berasal dari bahasa Latin deciso yang berarti memutuskan atau mengakhiri. Secara umum, keputusan adalah tindakan memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Dalam konteks administrasi, keputusan merupakan inti dari semua fungsi manajerial yang mengatur proses kerja dan tim. Mari kita pelajari pandangan para ahli tentang konsep keputusan yang fundamental dalam manajemen. Menurut Terry, keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif yang tersedia. Herbert Simon menganggap keputusan sebagai kombinasi antara logika yang rasional dan nilai yang etis. Millett melihat keputusan sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keputusan memiliki makna strategis yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam kehidupan organisasi dan kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari sifat-sifat penting dari pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan adalah proses dinamis, bukan statis. Kedua, pengambilan keputusan bersifat kolektif yang melibatkan banyak pihak. Ketiga, tidak bebas dari tekanan sosial, politik, dan budaya. Kesimpulannya, pengambilan keputusan dipengaruhi berbagai faktor dan konteks. Keputusan efektif adalah kunci keberhasilan dalam pengambilan kebijakan. Mari kita pelajari ciri-ciri keputusan yang efektif. Pertama, tujuan dan hasilnya harus terukur secara jelas. Kedua, harus berdasarkan data yang objektif dan faktual. Ketiga, harus mempertimbangkan waktu, risiko, dan dampak kebijakan. Keputusan efektif menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam proses pengambilan keputusan, langkah pertama yang paling penting adalah menentukan masalah dengan tepat. Langkah pertama, penentuan masalah. Pertama, kita perlu mengidentifikasi akar persoalan secara jelas menggunakan analisis sebab dan akibat. Setiap masalah memiliki akar yang perlu ditemukan sebelum kita bisa menyelesaikannya. Kedua, kita perlu memilah informasi yang relevan dari yang tidak relevan untuk fokus pada hal-hal penting. Informasi yang tidak relevan hanya akan membingungkan dan memperumit proses pengambilan keputusan. Ketiga, kita perlu menyatakan masalah secara spesifik dan logis berdasarkan informasi yang telah kita filter. Pernyataan masalah yang jelas akan menjadi landasan yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya. Dengan langkah-langkah ini, kita akan memiliki dasar yang solid untuk membuat keputusan yang efektif. Ingatlah, penentuan masalah yang tepat adalah kunci untuk keputusan yang efektif. Langkah kedua dalam pengambilan keputusan adalah analisis masalah yang menyeluruh. Mari kita pelajari langkah demi langkahnya. Langkah pertama adalah mengumpulkan serta mengklasifikasikan data penting yang relevan. Kemudian kita tentukan hubungan antar variabel penyebab masalah. Selanjutnya kita nilai faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak. Analisis masalah yang tepat menghasilkan dasar keputusan yang rasional dan efektif. Setelah mendefinisikan masalah dan mengumpulkan informasi, kini kita masuk ke langkah ketiga pengambilan keputusan. Langkah ini dikenal sebagai penyusunan alternatif, di mana kita mengembangkan berbagai solusi kreatif. Proses ini melibatkan pengembangan beberapa solusi kreatif yang berbeda untuk dipertimbangkan.
Kreativitas ini diperoleh melalui proses saturasi, inkubasi, dan iluminasi yang saling terhubung. Kita kemudian menyusun alternatif yang realistis dan dapat diterapkan secara praktis. Alternatif yang baik membuka peluang keputusan yang optimal untuk menyelesaikan masalah. Langkah keempat dan kelima dalam proses pengambilan keputusan adalah evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Mari kita bahas secara detail proses evaluasi dan pemilihan solusi. Langkah pertama adalah menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan organisasional dari setiap alternatif. Kemudian kita menilai efektivitas setiap solusi, risiko yang terlibat, dan hasil jangka panjangnya. Proses pemilihan melibatkan penyaringan alternatif untuk menemukan solusi yang paling rasional dan efisien. Evaluasi yang tepat menghasilkan keputusan yang optimal dan berkelanjutan untuk masa depan organisasi. Langkah 6N7, implementasi dan evaluasi. Dari rencana ke hasil nyata. Tim menjalankan tugas, jadwal jelas, peran terukur, sumber daya siap. Tanpa pengawasan, risiko naik. Monitor progres, catat temuan, tindak cepat. Bandingkan target dan realisasi. Analisis dampak, revisi kebijakan, iterasi. Dengan siklus implementasi evaluasi, organisasi terus membaik dan keputusan jadi efektif. Sering bingung bedain jenis keputusan di organisasi? Ini ringkasannya, jenis-jenis keputusan. Program decisions, keputusan rutin dengan prosedur jelas. Contoh, SOP persediaan, pengajuan cuti, penanganan komplain. Non-program decisions, atau keputusan besar, tidak rutin dan strategis. Contoh, ekspansi pasar, pivot produk, merger akuisisi. Minor decisions, keputusan kecil dengan dampak terbatas. Contoh, pilih vendor ATK, atur jam rapat. Routine decisions, aktivitas operasional berulang, dilakukan terus-menerus. Contoh, penjadwalan shift, stok opnam, laporan harian. Keputusan strategis, jangka panjang, menentukan arah organisasi. Contoh, visi, positioning, portofolio bisnis, investasi besar. Kuncinya, pahami konteks, dampak, dan prosedur. Setiap jenis keputusan punya peran penting. Jenis-jenis keputusan. Mari kenali tipe keputusan di organisasi dan individu. Keputusan kebijakan. Keputusan yang menetapkan arah dan pedoman organisasi. Operating decisions. Keputusan untuk menjalankan aktivitas operasional. Interdepartmental decisions. Keputusan yang melibatkan lebih dari satu departemen. Enterprise decisions. Keputusan yang berdampak pada keseluruhan organisasi. Organizational decisions. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Personal decisions. Keputusan yang diambil oleh individu. Keputusan dapat diklasifikasikan berdasarkan lingkup dan tingkat pengaruhnya. Bingung bedakan jenis keputusan? Yuk kita bahas cepat. Jenis-jenis keputusan. Individual decisions. Keputusan yang diambil oleh satu orang. Keputusan kelompok. Keputusan yang dihasilkan melalui kerjasama dan kesepakatan bersama. Environmental decisions. Keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sosial, ekonomi, dan budaya. Keputusan objektif. Keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Keputusan subjektif. Keputusan yang dipengaruhi oleh penilaian, nilai, intuisi, dan pengalaman pribadi. Setiap jenis keputusan punya karakteristik dan konteks yang berbeda. Topik hari ini, hambatan dalam pengambilan keputusan. Mari lihat bagaimana hambatan muncul. Prosedur berlapis dan persetujuan beruntun membuat keputusan tertunda. Energi tim terhambat. Keputusan menumpuk pada pimpinan. Tanpa pendelegasian, tim kehilangan kecepatan dan kemandirian. Bias pribadi dan tekanan eksternal menggeser fokus dari data ke kepentingan. Risiko keputusan tidak objektif. Kelola hambatan. Sederhanakan proses, delegasikan wewenang, jaga objektivitas. Keputusan menjadi lebih cepat dan efektif. Pernah bingung mengambil keputusan? Dasar-dasar keputusan rasional. Mulai dari bukti, fakta dan data sebagai landasan utama. Tinjau rekam jejak. Pengalaman masa lalu menjadi referensi. Pertimbangkan nilai. Intuisi dan otoritas moral memperkuat keabsahan keputusan. Gabungkan ketiganya. Keputusan rasional menggabungkan data, pengalaman, dan nilai. Mengapa keputusan sering bias?
Inilah faktor penentu agar prosesnya rasional dan terukur. Bentuk Dewan Konsultatif Independen untuk masukan objektif, beragam, dan bebas konflik kepentingan. Sederhanakan aturan dan prosedur. Kurangi birokrasi, jelas alur, percepat eksekusi, dan evaluasi. Latih pegawai secara berkelanjutan, kompetensi, literasi data, dan etika keputusan makin kuat. Ketiganya menyatu, keputusan lebih rasional, transparan, berkualitas, dan bermanfaat bagi publik. Kesimpulan, administrasi pembangunan bertumpu pada keputusan yang tepat, kolaborasi pusat daerah, dan kemitraan aparatur dengan masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan inti dari seluruh proses administrasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap kebijakan publik bergantung pada kemampuan memilih alternatif yang paling rasional, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Keputusan yang baik bukan hanya hasil pertimbangan logis, tetapi juga refleksi nilai moral dan tanggung jawab sosial. Keputusan publik yang efektif berakar pada rasionalitas, etika, dan efisiensi. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan aparatur negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Mini Project, optimalisasi pengambilan keputusan di kantor kecamatan. Keputusan lambat dan prosedur rumit menghambat pelayanan publik. Antre panjang, berkas menumpuk, waktu terbuang. Tujuan, mempercepat keputusan, mengurangi kesalahan administratif, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan prosedur diperbaiki dan alur disederhanakan, keputusan jadi cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan tertib, aparatur efektif, masyarakat puas. Efisiensi tumbuh, orientasi pada warga terwujud. Optimalisasi pengambilan keputusan adalah kunci peningkatan kinerja dan kepercayaan publik di tingkat kecamatan. Dari antrian panjang ke layanan cepat. Inilah langkah pelaksanaan mini project di kantor kecamatan. Melakukan audit prosedur pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan. Pelatihan pegawai untuk berpikir rasional dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Penerapan SOP baru yang lebih efektif dan efisien. Mekanisme monitoring berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Langkah pelaksanaan yang sistematis mendukung optimalisasi keputusan dan peningkatan pelayanan publik. Dampak optimalisasi pengambilan keputusan di kantor kecamatan. Layanan lebih cepat, jelas, dan manusiawi. Kepercayaan masyarakat meningkat terhadap kinerja pemerintah daerah karena transparansi dan kecepatan pelayanan. Data akurat dan koordinasi tim memperkuat hasil. Muncul citra positif birokrasi sebagai lembaga yang responsif, akuntabel, dan inovatif. Efisiensi kerja tinggi menumbuhkan kepercayaan. Dalam jangka panjang, sistem ini memperkuat fondasi good governance dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi di tingkat lokal. Pengelolaan risiko efektif menjaga keberlanjutan. Optimalisasi pengambilan keputusan menjadi investasi strategis bagi pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita terus berbenah. Selamat datang, ini output dan outcome mini project. Optimalisasi pengambilan keputusan di kantor kecamatan. Terbentuk sistem keputusan cepat dan transparan, berbasis SOP baru, didukung teknologi digital dan data akurat untuk meminimalkan risiko kesalahan. Alur kerja disederhanakan, arahan pimpinan mengalir jelas ke staf, koordinasi tim meningkat, hambatan berkurang. Pegawai memiliki pedoman tertulis dan digital, prosedur standar, contoh keputusan, dan akses informasi yang mudah. Efisiensi pelayanan publik meningkat, keputusan lebih cepat, kewenangan tidak tumpang tindih, antrian berkurang signifikan, kepuasan masyarakat naik, proses pelayanan lebih jelas, terukur, dan hasilnya dapat diprediksi. Budaya kerja kolaboratif terbentuk, tim saling mendukung, fokus pada hasil, dan pembelajaran berkelanjutan. Rangkuman, keputusan lebih cepat, data lebih akurat, risiko menurun, akses informasi mudah, koordinasi tim makin kuat. Studi, kasus, program dana desa, Village Fund Program.
Program Dana Desa diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan melalui desentralisasi fiskal. Setiap desa menerima dana langsung dari APBN untuk membiayai infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan program Dana Desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam mengambil keputusan yang tepat, mulai dari penentuan prioritas, pelaksanaan program, hingga pelaporan. Pengambilan keputusan yang tidak tepat dapat menghambat efektivitas dan akuntabilitas program. Studi kasus dana desa menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang rasional, transparan, dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Tahapan keputusan dalam program dana desa, identifikasi masalah. Pemerintah desa menghadapi keterbatasan sumber daya dan harus menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, seperti jalan, air bersih, atau pemberdayaan ekonomi. Analisis data dilakukan melalui musyawarah desa dan pemetaan potensi serta masalah lokal. Tahap ini mencerminkan participatory decision making atau pengambilan keputusan partisipatif. Alternatif solusi, berbagai usulan masyarakat ditampung, mulai dari pembangunan fisik, pelatihan wirausaha, hingga penguatan UMKM. Evaluasi dan pemilihan alternatif. Pemerintah desa bersama BPD menilai manfaat dan risiko setiap usulan, lalu memilih program yang paling strategis dan realistis sesuai dana tersedia. Implementasi dan pengawasan. Program dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa dengan pengawasan masyarakat dan pendamping desa dari pemerintah pusat. Evaluasi dan akuntabilitas. Laporan keuangan transparan dan serah terima hasil kepada masyarakat. Output program dana desa. Terbangunnya infrastruktur dasar desa seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas air bersih. Terbentuknya mekanisme musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan yang partisipatif. Tersusunnya laporan keuangan dan kegiatan yang lebih terstruktur dan dapat diaudit. Meningkatnya kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan dana publik. Output ini menjadi fondasi bagi tata kelola desa yang akuntabel dan berkelanjutan. Outcome program dana desa. Gambaran hasil nyata tata kelola desa. Peningkatan efisiensi penggunaan dana publik karena pengambilan keputusan yang lebih transparan dan berbasis data. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Terjadi peningkatan kecepatan pelaksanaan proyek dan ketepatan sasaran program pembangunan. Munculnya akuntabilitas pemerintah desa dan budaya rasional dalam pengambilan keputusan publik. Outcome ini memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil. Refleksi diri sebagai calon pemimpin publik dimulai dari pertanyaan, nilai apa yang saya bawa saat memimpin? Sebagai calon pemimpin publik, keputusan rasional dan etis adalah fondasi keberhasilan. Keputusan bukan sekadar memilih terbaik, tetapi menyeimbangkan logika dan empati. Setiap kebijakan perlu data, analisis, dan tujuan yang jelas. Namun, kebijakan juga harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan agar tidak kehilangan makna sosial. Dari teori Rathod, dipahami bahwa rasionalitas tanpa etika hanya menghasilkan efisiensi tanpa keadilan. Menjadi pemimpin berarti berani menanggung konsekuensi setiap keputusan. Pilihan terbaik bukan selalu yang termudah, melainkan yang paling benar secara moral. Inilah esensi kepemimpinan dalam administrasi publik. Keberanian untuk tetap jujur, adil, dan transparan dalam kondisi apapun.